guru penggerak ini bisa memberikan ide untuk visi sekolah. Tapi memang diawali dari mana. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, nama saya Nuni Nuraida. Saya menjadi calon guru penggerak di angkatan 10. Dan ini sudah benar-benar individu 2 yang memang merupakan rutin diadakan di kegiatan pendidikan guru penggerak dan akan didampingi oleh pendamping praktek, pengajar praktek yaitu Gunada Rusminda dari SMA Negeri 1 Tambun Selatan. Dan alhamdulillah kali ini kita juga kedatangan tamu dari KCD. Selamat datang. Oke, nah baru kenal nih saya juga dengan Basna, ternyata masih muda ya. Yang terbaru lihat ya. Diskusi visi, sudah ketemu. Kita memimpin murid yang, dan kita silakan dituliskan mimpi teman-teman terhadap murid-murid di SMK Muslim. Ini yang pertama ya. Ini kalimat tumpang yang pertama. Soleh dan pintar. Ini dari siapa soleh dan pintar? Saya. Oke, berkarakter Islam. Terus, lanjut lagi. Bertanggung jawab. Oke nih, bertanggung jawab. Ya. Oke, kita masuk ke yang kedua nih teman-teman. Bertanggung jawab dan disiplin, soleh pintar, berkarakter Islam, berakhlak mulia. Oke, sekarang coba yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah, coba percaya teman-teman ke murid kita bagaimana? Oke, ini kita percaya bahwa murid kita adalah merupakan investasi amal kebaikan pastinya ya. Makhluk yang memiliki kelebihan dan keunikan masing-masing, ladang berbuat kebaikan dan sukses dengan versi masing-masing. Ini termasuk inovasi ya Bu ya? Bukan beda sama inovasi. Oh, nggak mau yang lain? Oh, sukses saja. Inovasi beda lagi. Inovasi itu yang atas, jawaban saya yang atas ya. Nah, di sekolah kita mengutamakan apa nih? Kelihatan yang ditanyakan ini. Di sekolah kita mengutamakan akhlak yang baik, kasih sayang, kasih sayang. Saya berbagi-bagi. Oke, kejujuran, kewajiban sebagai kedisiplinan, perhatian. Oke, maka kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Murid sekolah kita sadar betul bahwa menurut Bapak Ibu, murid kita sadar apa? Di SMK Muslim khususnya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa tanggung jawab itu sebagai bagian. Oke, mereka sadar ya bahwa tanggung jawab sebagai bagian itu memang menjadi bagian dari mereka. Kemudian menumbuhkan semangat. Oke, sadar bahwa menumbuhkan semangat belajar itu perlu. Ini murid di sekolah kita sadar betul bahwa tanggung jawab sebagai pelajar, disiplin itu nomor 1, menumbuhkan semangat belajar, kejujuran. Kita coba pertanyaan berikutnya. Kita warga sekolah ini yakin untuk, Bapak Ibu, kita yakin untuk melakukan apa? Kita warga sekolah SMK Muslim yakin untuk maju dan sukses bersama. Oke. Berprestasi. Oke. Kita benar yakin kita bisa berprestasi. Go internasional. Wow. Dapat berkolaborasi dan bersinergi. Kemudian ada lagi kita pertanyaan terakhirnya. Kita dan warga di SMK Muslim paham bahwa sambil teman-teman tulis itu bisa kita simpulkan ya bahwa kita sebenarnya semuanya pasti punya mimpi yang baik tidak untuk murid-murid kita di SMK Muslim khususnya. Dan kita berharap mimpi-mimpi ini yang akan kita wujudkan baik untuk mereka termasuk juga untuk diri kita sendiri sebagai pendidik di SMK Muslim dan juga sekolah serta nama yayasan. Jadi ketika kita membuat, teman-teman nanti berusaha untuk bisa membuat visi guru penggerak, walaupun mungkin belum terlibat langsung
hal yang negatif. Negatifnya tutupin aja, kita fokus ke yang sudah kita punya dan positif. Itu yang diberi apresiasi. Nah, ini visinya saya buat teman-teman. Visi saya baru sebatas ini yang saya bisa pikirkan. Menjadi penggerak yang mampu memberikan nuansa perubahan positif di lingkungan sekolah melalui pembelajaran berbasis teknologi baik bagi murid maupun bagi teman-teman. Nah, ini berangkatannya setelah visi tadi kita berangkat ke banyak mengembangkan pembelajaran menyenangkan dengan memanfaatkan teknologi dan aplikasi pembelajaran digital. Ini saya awal dari atap teman-teman. Awal aset kenapa saya visi seperti itu? Pertama, aset atau awalnya murid sudah difasilitasi dengan internet. Ya, di kita kan sudah ada itu. Nah, kita coba pakai lah. Wajib sekolah cukup memadai, cukup nggak? Cukup lah ya, alhamdulillah. Sumber belajar cukup tersedia banyak. Nah, itu yang kenapa aset yang saya lihat kenapa tadi visinya seperti itu. Kemudian tantangannya, tapi ternyata tantangannya kesadaran untuk memanfaatkan fasilitas secara efektif dan efisien masih kurang. Terkadang yaitu wifi-nya dimanfaatkannya untuk hal yang berbeda, bukan untuk belajar. Makanya itu mungkin tantangan buat kita. Ada tablet, ada handphone juga mungkin tersedia, tapi mungkin pemanfaatannya yang belum maksimal atau belum efektif. Kapasitas memori tablet masih belum maksimal. Ini mungkin lebih ke toolsnya ya. Jadi mudah-mudahan itu tantangan ini bisa kita minimalisir. Nah, kemudian aksinya merancang pembelajaran menyenangkan. Jadi pasti membuat sekarang masih SPP ya, belum modul aja. Kemudian mengumpulkan dan menguji coba berbagai aplikasi. Nah, seperti tadi ternyata aplikasi yang saya gunakan di sini masih gagal, belum berhasil. Tapi kalau di murid-murid insya Allah sudah sering menggunakan tablet. Kemudian pelajarannya murid menyadari pemanfaatan teknologi secara positif yang diharapkan ya dengan pembelajaran kita. Murid memahami aplikasi digital untuk pembelajaran. Jadi saya mengambil atas ini untuk bisa membentuk visi saya sendiri. Nah, ini pertanyaan saya lakukan. Apa yang dapat saya lakukan untuk menciptakan pembelajaran menyenangkan berbasis teknologi? Tindakannya seperti apa? Jadi teman-teman ketika membuat visi dan prakarsa perubahan, ini yang kita buat tadi atap. Lihat dulu atapnya apa yang ada di sekolah kita, gitu kan? Kemudian bagiannya buat pertanyaan apa yang kita ingin lakukan setelah kita melakukan atau membuat prakarsa perubahan. Kita mau perubahannya apa? Kalau saya mungkin milih menggunakan teknologi karena saya akhir-akhir ini lebih banyak kita anak udah nggak pakai buku tulis ya teman-teman ya, tapi teman-teman juga sama. Yang ini saya mencoba mencari aplikasi yang bisa membantu mereka pengganti buku, yaitu Padlet. Nah, kemudian saya buat pertanyaan untuk kita tindakannya apa? Oh, kalau saya ingin menciptakan pembelajaran menyenangkan, saya harus melakukan apa? Oh, merancang modul ajar berbasis teknologi. Kemudian pertanyaan untuk discover pelajarannya, apa yang kita bisa ATM-kan? Amati, tiru, dan modifikasi dari yang sudah dilakukan teman-teman kita di luar sana. Ternyata mereka keren-keren teman-teman. Ketika kita mencoba cari di YouTube, udah jauh banget mereka. Guru-gurunya sudah bisa mengaplikasikan banyak hal. Ini yang D-nya yang dari mimpi. Kita mau capai apa untuk anak-anak kita? Dengan visi kita mau anak-anak seperti apa? Nah, ini tindakan kita bisa berkolaborasi dengan murid dan guru, merefleksikan capaian, kemudian berkreasi dan berinovasi dengan teknologi, dan kita berharap guru dan murid semakin cerdas dalam memanfaatkan teknologi dengan efisien dan efektif. Kemudian yang jabaran rencananya, saya rencananya melakukan apa nih untuk bisa tercapai visi saya. Nah, saya berkolaborasi pasti dengan kepala sekolah, dengan teman-teman juga, dengan orang tua, untuk mengidentifikasi langkah-langkah spesifik. Membentuk komunitas belajar sebetulnya kita ada ya Pak ya, tapi mungkin di PK kita belum mulai. Tuh. Ada terakhir
pembelajaran di kelas, mungkin hubungannya dengan pelajaran kita masing-masing atau secara umum. Tadi begitu ya. Terima kasih teman-teman atas kesediaannya mendengarkan presentasi saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman dan juga buat saya pribadi tentunya. Mohon dukungannya, mohon masukannya, mohon kritikannya. Semoga saya bertahan jadi guru penggerak. Amin.